Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bantu jawab. Alhamdulillahirabbil alamin ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Saya siapa? Teman. Seperti halnya video sebelumnya tentang Jason LD, ini disclaimer, ini hanya untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, tepatnya jaringan semantik dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Pak Ihsan, selamat siang ya. Mungkin nggak usah berlama-lama ya, kita langsung saja menuju tema yang saya tuangkan di PPT kali ini, yaitu optimasi data terstruktur di web dengan markup. Jadi tolong koreksi ya Pak, tahu teman-teman yang lihat. Jadi ini cara bacanya mark atau markup tuh. Soalnya ada beberapa teman-teman yang markup terus. Oke, next ya. Kita bisa. Optimasi data terstruktur di web dengan markup schema.org. Mungkin kita sedikit kupas ya kata per katanya, itu sedikit aja, jangan banyak. Data terstruktur, apa itu data terstruktur? Ya bisa teman-teman atau para penonton bisa teman-teman bayangkan ya apa yang terlintas di kepala teman-teman ketika mendengar kata data terstruktur. Data terstruktur adalah format data yang memungkinkan mesin pencari memahami konten halaman web dengan lebih baik. Itu poinnya. Lalu skema ORG adalah standar markup yang membuat data lebih mudah dibaca oleh mesin pencari. Lebih tepatnya oleh mesin pencari SEO Google, Bing, Yahoo, ya. Dan tujuannya adalah memaksimalkan visibilitas konten di hasil pencarian, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Oke, ini hanya sebagian kecil ya secara garis besar. Kita mungkin boleh kupas di slide selanjutnya. Oke, sebelum ke markup skema ORG, kita boleh membahas markup skemanya dulu, karena markup skema ORG itu lebih spesifik ya. Markup skema ORG itu adalah bagian daripada markup skema, karena markup skema itu sifatnya luas, banyak gitu jenisnya. Oke, markup skema secara umum merujuk pada teknik atau aturan penandaan data di dalam dokumen HTML atau XML. XML ya. Untuk memberikan struktur tertentu pada informasi. Ini bisa merujuk pada jenis markup yang lebih luas, tidak terbatas pada skema ORG saja. Jadi markup secara garis besar tuh ya, yang belum spesifik nih markup skema aja. Itu adalah penandaan data di dalam dokumen HTML atau XML. Nah, padahal kan nanti kita mungkin ketika membahas markup skema ORG itu adalah datanya, jenis datanya atau tipe datanya itu adalah JSON ya, bukan XML. Karena XML mungkin kurang direkomendasikan oleh SEO seperti Google, Bing, Yahoo ataupun Yandex ya. Nanti kita ini lagi, oke. Lanjut, markup skema ORG. Skema ORG adalah jenis markup skema khusus yang dirancang dengan kolaborasi dari beberapa mesin pencari utama seperti Google, Bing, Yahoo, dan Yandex. Nah, skema ORG memiliki struktur data dan tipe data spesifik yang membantu mesin pencari mengenali dan memahami konten halaman web. Tadi yang seperti sebelumnya saya katakan, markup skema ORG ini lebih spesifik. Adalah pecahan-pecahan daripada markup skema aja tuh. Markup skema ORG ini kan apa ya? Hasil kolaborasi antara SEO Google, Bing, Yahoo, dan Yandex tuh. Lebih spesifik ya. Jadi poinnya itu markup skema ini adalah apa ya? Nanti kita bahas di depan deh. Agak lupa nih. Oke. Skema ORG adalah kumpulan vokabularis atau jenis markup terstruktur yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman mesin pencari terhadap konten halaman web. Nah, jadi dia itu adalah kumpulan vokabularis atau jenis markup terstruktur. Udah datanya terstruktur ditambah pakai markup juga kan, makin terstruktur aja tuh, makin memberikan efek positif terhadap SEO yang signifikan.
Fokusnya adalah membantu mesin pencari memproses, menampilkan, dan mengintegrasikan informasi dari halaman web ke dalam hasil pencarian seperti rich snippets. Rich snippet itu adalah apa ya? Jenis hasil pencarian dari Google yang menampilkan informasi tambahan tentang situs web Anda ya. Jadi mungkin contohnya itu adalah ketika kita mencari sebuah konten, request sebuah konten, CO yang berkolaborasi dengan markup schema ORG ini tadi seperti Yahoo, Google, Bing, Yandex itu memberikan responsif lebih terhadap request yang kita inginkan tuh. Jadi ketika contohnya mungkin ketika kita meminta bakso tuh ke Google ya, bakso Malang tuh. Nanti respon dari CEO-nya itu memberikan ratingnya, alamatnya, harganya tuh, serta varian-variannya mungkin ada bakso urat, bakso telur dan semacamnya. Next, skema RG mencakup berbagai tipe data yang didukung mesin pencari seperti, ini secara garis kecil ya mungkin tipe datanya lebih luas lagi, lebih banyak lagi daripada yang saya tuangkan di PPT saya. Pertama adalah produk, untuk halaman produk dengan informasi seperti harga, ketersediaan, dan rating tadi itu. Terus resep, untuk halaman resep makanan. Event untuk halaman acara, fact, page, and how to untuk panduan dan pertanyaan umum. Oke, ya. Next, berbagai tipe markup skema OLG menggunakan format seperti JSON-LD, microdata, dan RDFA. RDFA gitu mungkin ya. Namun JSON-LD adalah format yang paling direkomendasikan oleh Google. Nah, ini yang saya sebut tadi sebelumnya. Kalau markup skema yang emang belum spesifik menuju markup skema ORG itu, mereka kayaknya lebih merekomendasikan XML tuh daripada JSON-LD. Tapi Google sendiri yang yang emang berkolaborasi dengan markup skema.org itu lebih merekomendasikan JSON-LD untuk tipe datanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman mesin pencari tentang isi halaman. Nah, ya teman-teman pasti sudah ketahui kan arti dari kata meningkatkan pemahaman mesin pencari tentang isi halamannya. Terus mengoptimalkan informasi agar muncul sebagai rich snippet atau tampilan informasi tambahan di hasil pencarian. Nah, itu yang tadi saya terangkan itu ya. Jadi ketika kita merequest sesuatu ke CEO, dalam contoh Google mungkin ya, ketika kita merequest sesuatu ke Google tuh, CEO Google, dia merespon bukan hanya memberikan respon terkait apa yang kita request itu, tapi lebih daripada itu mereka memberikan respon akan informasi-informasi tambahan terkaitnya gitu loh. Jadi itu seperti rating, lokasi, harga, varian menu, dan ya semacam-macamnya lah. Contoh tampilan skema.org ya. Saat pengguna mencari restoran terdekat di Google, tampilan rich snippet akan menunjukkan informasi seperti rating, jam buka, atau alamat. Nah ini gitu loh contohnya. Oke, next ya. Manfaat. Tadi tujuan, sekarang manfaat. Boleh teman-teman ini lagi ya, bahwa manfaat dan tujuan itu beda. Pertama, meningkatkan visibilitas di hasil pencarian. Data yang ditandai dengan skema.org memungkinkan informasi seperti harga, rating, gambar, atau jadwal muncul langsung di hasil pencarian. Oke, done ya. Sudah kita sedikit bahas sedikit tadi itu. Kedua, menambah CTR, click-through rate. Tampilan rich snippet lebih menarik sehingga pengguna lebih mungkin mengklik hasil pencarian. Nah, mungkin ini adalah CTR ini berpengaruh ke rating tuh menurut saya. Jadi dia itu adalah apa ya? Kayak sebuah tools yang menghitung sebanyak apa seorang user mengklik sebuah konten gitu loh. Jadi ketika user mengklik sebuah konten dengan banyak atau jumlah yang memang yang sangat banyak gitu, itu pas secara tidak langsung kayaknya akan meningkatkan sebuah rating dari konten tersebut gitu loh. Oke, lanjut, SEO dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Oke, meski bukan faktor peringkat langsung,
Data terstruktur memberikan pengalaman pencarian yang lebih relevan, yang pada akhirnya membantu CEO. Ya, ini nggak bisa diungkiri sih. CEO akan lebih terbantu. Dan next, integrasi dengan asisten virtual. Data terstruktur dapat digunakan oleh asisten virtual seperti Google Assistant. Google Assistant ya teman-teman tahu, Siri. Siri sama halnya seperti Google Assistant ya, dia dikembangkan oleh Apple atau Alexa. Alexa pun sama seperti halnya Google Assistant dan Siri. Hanya Alexa dikembangkan oleh Amazon. Amazon yang mengembangkan Alexa. Mereka adalah teknologi-teknologi sama, teknologi-teknologi yang sama, cuma pengembangnya aja yang beda, yang memudahkan pengguna menemukan informasi langsung dari perangkat mereka. Ya. Lalu implementasi. Agak serap ini, belum sarapan soalnya. Implementasi markup skema.org. Metode markup yang didukung pertama adalah JSON-LD ya, tadi sudah kita sedikit kupas atau bahas ya. Direkomendasikan oleh Google dan mudah dikelola. Ditempatkan di dalam tag script. Ya, betul sekali. Di bagian head atau body. Oh, jadi di body juga bisa ternyata teman-teman. Bukan hanya di bagian head. Jadi, ketika kita ingin mengimplementasikan markup schema.org ini menggunakan media JSON LD, itu bisa kita sisipkan atau tempatkan di tag, menggunakan tag script di bagian head atau body, itu bisa tuh. Seperti yang saya tuangkan di PPT saya ya, seperti add context tuh, katakan skema origi, add warmindo, nama warmindo plural, image description, warung Indomie yang menyediakan aneka rasa Indomie dan toleransi. Oke. Address, alamat ya 3 Rangses, terus address Jalan Sudirman nomor 10, address locality Kabupaten Tangerang. Oke. Bisa teman-teman baca aja mungkin. Kelihatan kan tapi ya. Kedua ada microdata, ditempatkan langsung dalam HTML menggunakan atribut item scope, item type, dan item proof. Jadi ketika teman-teman mengimplementasikan markup schema.org ini menggunakan media microdata ya, itu teman-teman diharuskan menggunakan atribut item scope, item type, dan item prop. Saya juga belum mempelajari sini ya. Nanti dia tagnya ditaruh di dalam tag apa tuh. Nanti kita pelajari lah di rumah masing-masing ya. Oke, next RDFA, Resource Description Framework in Attributes. Menggunakan atribut tambahan dalam tag HTML, cocok untuk konten yang memerlukan data semantik. Sebelumnya saya sempat baca ini tuh, lihat RDFA itu nanti menggunakan tag HTML5 kalau nggak salah tuh. Iya nggak jadi? Iya kan ya? Ya, menggunakan tag HTML5. Jadi menggunakan atribut tambahan dalam tag HTML. Jadi dia itu kayaknya bukan di dalam apa di dalam tag HTML-nya ya. Oh, saya juga belum mempelajari ini. Tapi nanti bolehlah saya pelajari lah. Next ya. Kesimpulan, wah. Kita sudah berada di ujung acara. Ujung presentasi ya. Kesimpulannya adalah skema ORG membantu mesin pencari atau SEO itu memahami konten halaman dengan lebih baik, yang dapat memperkaya tampilan hasil pencarian dan meningkatkan CTR. Emang ini sedikit menyebalkan teman-teman ya, bahwa kita sudah berada di akhir presentasi. Tapi mau bagaimana lagi, materinya udah habis. Jadi mau tidak mau saya mungkin harus menutup presentasi ini dengan sangat beratnya. Tapi tetap ingat teman-teman, kita gak boleh menyerah tuh ya. Karena ada sedikit perasa yang mengatakan tuh ad maiorem sum tuh. Nanti teman-teman boleh coba artiin aja ya. Disclaimer sekali lagi, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah jaringan semantik. Dan saya juga lupa tadi di awal memperkenalkan diri ya. Mungkin di akhir aja nggak apa-apa.
Nama saya Muhammad Furqon Alfabiansyah, NIM 230504555. Fakultas Teknologi dan Bisnis dengan prodi program studi ilmu komputer, dan tugas ini untuk mata kuliah jaringan semantik dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Jadi teman-teman mohon diingat ya, ad mayora matusum. Aku terlahir untuk hal-hal besar. There's something bad is bound to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might